nggak pakai Carmilla guys? Emang nggak kecil apa tuh? Keberuntungan berpihak pada yang berani. Cici udah berhasil ternyata juga diambil. Penguasa neraka. Cici jadi opsi ternyata untuk seorang Gilzy, dan pick terakhir kini akan dilakukan oleh seorang Zane di game yang kali ini. Siapakah yang akan dia amankan? Faramis kah? Sehingga mungkin bisa ngebantu dari segi teamfight. Cuman agak kurang sih ya kalau misalnya mereka pakai hero Fanny guys. Dampak buat Fanny agak kurang sih. Meskipun tentunya bisa sangat-sangat juga memanfaatkan si Nathannya juga ya. Apalagi dengan Terizla juga bisa fokus ke arah teamfight, bisa bantuin dengan Netherlamp ya kan. Udah semangat itu midnya bantai-bantai bang katanya. Woi hero gue dikit ulang-ulang katanya Snarky. Lagian anda pakai akun kedua ya. Ini Bang PM pakai akun kedua guys, bukan pakai akun utama guys. Akunnya jadinya dikit ini hero-nya ya. Welcome to Land of Dawn. Kita akan langsung masuk saja di game yang kedua. Semoga pertarungannya bisa lebih seru lagi dirasakan. Tentunya dengan teman-teman dari tim Neon dan juga teman-teman dari tim Viper. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil mengunci ke arah gamenya di game kali ini guys? Kompe bener draftnya katanya. Ya dong, sama-sama ingin menang sepertinya ini teman-teman ya. Dua tim sama-sama ingin mencoba memenangkan ke arah gamenya ya teman-teman ya. Gak mau kalah guys mereka guys. Oke, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Welcome to Land of Dawn. Di game yang kedua, Neon dan juga Viper kini akan kembali saling mencoba untuk mempertunjukkan permainan terbaik mereka. Ada seorang Daisy yang memakai Vexana dengan Onfa yang juga kini harus bermain di bagian bawah. Ini Onfa pindah ke sektor kiri ya. Mencoba untuk berhadapan dengan seorang Nets yang kini mencoba untuk memakai hero Nathan ya. Nathan punya kekuatan dari segi attack speed nih ya, yang bisa menekan ke arah serangan Onfa. Ini harus berhati-hati, mencoba untuk bermain di area belakang terlebih dahulu. Tembakan pun mulai juga dilakukan. Onfa sempat terkena serangan meskipun cukup baik untuk bisa bertahan. Dan Gilzy terlihat juga mulai mencoba untuk mendominasi. Tuh kira harus berhati-hati, apalagi dengan jarak dekat akan jadi sebuah senjata untuk senjata utama untuk seorang Gilzy. Yang kira ada sebuah pengambilan ke arah sebuah Wonder yang masih bisa digunakan oleh seorang suaminya Nasi Padang. Halo Bang Husky, welcome Bang. Welcome Bang Husky. Dengan pengambilan ke arah satu buah lava golem yang seperti akan mencoba untuk didapatkan. Tapi satu buah first bolt berhasil terbuka. Pengambil pertama yang akan berhasil dilakukan oleh seorang Den. Meskipun ada pembalasan, tapi Den malah kini berhasil melakukan sebuah double kill. Lucky for triple kill akan terjadi langsung. Untungnya suami Nasi Padang mencoba menghindari. Meskipun kini harus ketinggalan satu pick up karena Den malah berhasil membuka sebuah double kill di arah early. Menjadi pemain yang cukup kuat dan tentunya diharapkan bisa ngasih juga impact yang besar untuk pasukan dari tim Neon. Apalagi kita tahu juga ya, kemarin serangan dari seorang Den di beberapa hari lalu malah membuat sebuah sefek ya terjadi ke arah tangan seorang Fastguard ya. Yang kini juga berhasil membalas suami Nasi Padang mendapatkan pick off kedua. Kini mulai mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan di bagian bawah. Siapakah yang kaki ini akan mencoba ditumbangkan dengan terjebak di arah sebuah komang ya. Gila Zane pun harus tereksekusi. Dua pick off terjadi ke arah dirinya kali ini. Lebih harus berhati-hati. Jadi pemain yang harusnya keluar di saat yang tepat ya untuk bisa ngebantu dari segi war. Bukan jadi pemain yang terculik ya dengan cepat. Karena memang dari seorang Faramis juga nggak punya darah yang cukup dalam. Meskipun punya kesempatan juga ya untuk bisa lebih cepat dalam melakukan respawn. Tapi itu kan bukan jadi tujuan ya yang harusnya utama dari seorang Faramis. Dan kalau kita lihat dari segi pengambilan ke arah sebuah turtle, kini mulai akan terjadi. Seorang Gilzy mulai mencoba untuk memberikan eksekusi. Dan zoning yang juga kini dilakukan terserang Daisy. Dan pun juga kini mulai bersiap mencoba untuk memasang badan. Selami slam terjadi di salah satu BSOD pun juga akan berhasil terkonek. Dan pengambilan ke arah sebuah turtle. Suami Nasi Padang malah berhasil untuk bisa dapatkan. Kembali mencoba mengejar. Siapakah yang menjadi sebuah target di sana? Listeria ini juga harus dalam bahaya. Terkena ke sebuah ABD dengan satu Katron yang mungkin bisa terjadi. Tapi seorang Zane yang malah berhasil untuk memberikan sebuah eksekusi. Selain tambahan pun hampir juga berhasil mengenai serang Gilzy. Tapi ada beberapa buff lagi
yang kini sepertinya akan mulai dikuasai. Suaminya nasi padang berhasil mengambil ke arah sebuah buff yang kini harusnya berhasil teman-teman dari tim Neon punya ya. Dan kalau kita lihat sementara di bagian atas ada sebuah kelomang yang juga berhasil untuk didapatkan oleh serang suaminya nasi padang. Dan tumbangan tambahan yang juga harus terjadi ke arah serang net. Onfa akhirnya mendapatkan pick up pertama. Dengan wave Neon yang juga kini harus kembali plating. Pertarungan di bagian atas pun juga kini akan counter commit dari seorang Nilzi ya, yang sepertinya terus mencoba untuk memancing agar membuat seorang Lucaria sepertinya terlepas ya, untuk melakukan juga sebuah serangan balik. Kayaknya tadi sempat nahan-nahan juga dari seorang Lucaria. Teman kalau kita lihat di bagian bawah, sebagai Saudi sepertinya berhasil kan membuat seorang Kanye pun dalam ancaman di sana. Pick up pun terjadi. Setelah misalnya digunakan, membawa satu orang pemain untuk bisa tertarik ke bagian belakang. Zani pun juga kita terancam meskipun berhasil untuk memberikan sebuah underlamp yang kini membuat dirinya pun bisa lebih kuat lagi untuk bisa memasakkan sebuah war. Namun sayangnya Fanny-nya bergerak menjadi pemain yang nyari pemain yang cukup kosong untuk bisa langsung bisa dimanfaatkan ya. Pick off yang keempat terjadi karena suaminya nasi padang yang kini udah berhasil juga membawa ternyata 2 assist ya. Jadi pemain yang cukup berbahaya, apalagi dengan item-item yang juga kini udah berhasil diambil. Ada Heptasis dan kayaknya Sky Pincher akan jadi opsi ketiga ya untuk itemnya seorang suaminya nasi padang. Kini mencoba untuk menunggu. Bisa pertarungan di bagian atas pun juga kini akankah mulai terjadi. Hanya memberikan backup, namun posisi yang gak cukup baik. Meskipun bantuan dari Zane dan juga suaminya nasi padang pun juga kini mulai mencoba untuk ke bagian atas, memberikan pertarungan tambahan. Cutthroat bahkan berhasil menyambar. Busy dengan darah sekarat yang masih mencoba untuk memaksakan. Bahkan Dan berhasil membuka lagi satu buah poking damage. Bahkan kini mencoba untuk mendapatkan juga serangan Kanye yang masih ternyata berhasil kabur tapi dikejar. Antara guard yang tadi sempat Daisy sempat lakukan. Dan kita lihat juga kemudian untuk bisa ngambil ke arah sebuah turret sepertinya akan berhasil terjadi di tangan dari seorang Listeria. Menggunakan sebuah serangan tanpa harus menggunakan sebuah retribution untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang ada di bagian atas sana ya. Listeria menjadi pemain yang kini masih mencoba untuk mencari ya hadiah terbaiknya. Karena memang kalau kita lihat dari suaminya nasi padang memang cukup jauh ya dari segi hadiah yang tertinggal dan juga dari segi level nih ya. Ada level yang berbeda bisa membuat masalah. Apa yang dengan Alpha yang juga kini harus malah kehilangan sebuah turret yang pertama. Turret di bagian bawah udah berhasil dihancurkan. Hanya mulai bergegas lagi mencari pemain yang mungkin bisa ditumbangkan. Pemainan yang begitu mobilitas dari seorang Kanye sebenarnya akan didorong juga dengan sebuah Frostboot yang malah berhasil diambil. Kupikir bakal mencoba mengamankan ke arah sebuah Rapid Boost. Dan lagi dan lagi ada sebuah eksekusi yang berhasil terjadi. Namun kini Alpha yang harus malah berhasil terkena eliminasi ya. Kupikir bakal lebih diprioritaskan ke arah seorang Daisy. Ya kini juga harus berhati-hati dengan darah yang gak cukup banyak, harus bertahan dari belakang. Sementara Listeria mulai mencoba untuk memberikan warnya. Ada Tronos dan juga Penguin yang malah berhasil untuk bisa membuat sebuah tumbangan pun terjadi bagian depan sana. Luar biasa. Begitu jadi pemain yang sing. Cuman suaminya nasi padang juga cukup bisa memanfaatkan momennya untuk kini bahkan berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Juga tersambar dengan turret yang harus juga membuat diri pun tereksekusi. Tapi Onfa pun juga harus berhati-hati. Penalty zone sempat membuat serangan Onfa pun kini juga seperti akan langsung jadi target berikutnya. Masih ada pasif yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Lucaria yang juga kini akan kembali mencoba untuk ke bagian atas. Listeria sedang mencoba untuk membuka sebuah war. Thornross sempat terbuka langsung. Witcher pun juga kini akan dimainkan di saat Den mulai perlahan memberikan backup lainnya. Dengan datangnya seorang Daisy dari belakang, siap mencoba untuk memberikan cover. Antara guard, bakalkah mencoba untuk dikeluarkan langsung? Entropi yang gagal seperti terjadi untuk bisa dimanfaatkan dan tertarik langsung dengan bantuan Den yang berhasil membuka tsunami slamnya di game kali ini. Dan masih bahkan ada seorang Daisy yang berhasil untuk membuka satu buah pick up lagi. Dan kini turret pun berhasil dihancurkan. Dizzy pun juga masih nekat memasakkan sebuah war, sehingga 4 orang pemain dari pasukan teman-teman tim Viper pun juga kini harus terkena tumbangan. Dan suaminya nasi padang masih memantapkan dirinya untuk bisa selamat dalam pertarungan dan mengeksekusi 2 orang member lain ya, yang harus juga tertumbangkan di bagian sana. Dan kalau kita lihat dari segi posisinya untuk arah sebuah turtle, suaminya nasi padang berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle dengan begitu baik. Turtle yang harus malah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Viper di gamenya kali ini. Begitu luar biasa sekali permainan yang berhasil dilakukan oleh Viper. Dan kita akan melihat ya menuju ke arah sebuah mid game
yang tentunya akan semakin seru lagi. Terkait dengan serangan yang juga kini lebih difokuskan ke bagian atas, membuka satu buat team fight dan harus membuat Dan pun kini apakah sendirian mencoba untuk memaksakan dengan membantu serang Diuzi dan juga serang Daisy untuk bisa memberikan damage dengan cukup besar. Dengan ada pemain yang juga harus dijadikan opsi tambah untuk bisa ditumbangkan. Seorang Kanye kembali harus pulang dan kini harus membuat serang Daisy yang jadi pemain yang harus tereksekusi. Belum lagi dengan sebuah double kill dari suaminya Nasi Pada yang malah berhasil untuk bisa ngambil lagi karena pemain. Dan Dilzy kini harus mencoba untuk kabur sepertinya. Gak bisa terlalu memaksakan jika sendirian. Netizen pun harus berhasil mengenai dirinya dan mencoba untuk kabur dengan darah yang begitu tipis. Dilzy pun harus juga direlakan di gamenya kali ini. Fanny-nya emang cepet banget guys. Ini kayaknya berguru sama itu ya. Siapa guys yang jago Fanny guys? X1 bang, X1. Wah X1, ada yang tahu X1 nggak? Ya Allah guys, kena lagi loh. Apa ya TikTok ini ya? Kenapa ya guys? Aku kena mulu ya guys, dibatasi mulu bro. Dengan war yang kini kembali terbuka, mencoba untuk membuka sebuah surprise sepertinya karena teman-teman dari tim Neon. Tapi lihat, Onfa menjadi pemain yang kini mulai berhati-hati dari belakang, mencoba untuk melakukan positioning di saat Listeria mulai mencoba membuka sebuah war. Fernando Lem yang juga cukup menyulitkan dengan pasukan dari teman-teman tim Viper yang juga kini mulai masuk ke bagian dalam, membuka pertarungan. Bahkan sayangnya Daisy pun harus lagi dan lagi terkena tumbangan dengan posisi seorang Den yang kini harus memasakkan serangan di bagian depan. Dan ternyata ada Kanye yang juga mencoba untuk menjadi bahan buat teman-teman dari tim lawannya, mencoba untuk menjadi pemain yang terus memberikan slam dan mungkin bisa ngejaga ya teman-teman dari tim Viper untuk bisa terhindar dengan sebuah eliminasi dengan slam tambahan. Tapi kini malah ada beberapa pemain yang terkena tumbangan. Belum lagi Lister yang juga malah berhasil untuk membuka sebuah triple kill dan Lucky Farman yang juga akan didapatkan. Dan Onfa berhasil menyambar dengan satu buah tombak manisnya. Begitu berbahaya. Bahkan ini juga mulai mencoba menjalankan area di bagian tengah sana. Dan ini akan menjadi sebuah pemanfaatan yang bagus untuk pasukan dari teman-teman tim Neon untuk bisa ngunci ke arah Lord yang pertama. Dan monster kill berhasil juga ternyata terjadi. Lord pertama sedang mencoba ditumbangkan langsung untuk kali ini. Dilzy berhasil untuk memberikan sebuah eksekusi. Dan akan membuat pasukan dari tim Viper pun kini harus lebih berhati-hati karena mereka kini harus kehilangan cukup banyak dari segi objektif ya. Ada sebuah kerugian ke arah turret, belum lagi dengan adanya Lord yang nantinya juga bakal masuk, juga dengan sebuah buff yang nggak malah dijaga dengan baik dan harus malah membuat pasukan dari tim lawan pun mendapatkan cukup banyak buff di area atas sana. Ini bakal ngebuat pasukan dari tim Viper pun terus dalam masalah. Belum dengan seorang suaminya Nasi Padang yang juga harus kini terkenal langsung satu buah gengkingan. Ketika sendiri ternyata bawah satu kampung, pasukan dari tim Neon pun juga kini mencoba memaksimalkan juga sebuah SOD dari seorang Onfa yang gagal seperti itu bisa terkonek ke arah seorang Nathan di bagian bawah. Netherland pun masih terbuka, memberikan ancaman. Tapi pasukan dari tim Neon kini sepertinya mencoba untuk memaksakan. Beberapa pick up pun berhasil untuk mereka dapatkan. Bahkan kini hanya misalkan 3 orang member dan masih ada serang Nest yang terus mencoba untuk memaksakan. Turut di bagian bawah apakah berhasil juga dihancurkan. Tapi lihat dengan bantuan Lord sepertinya akan menjadi sebuah ancaman besar jika Nets nggak kunjung pulang. Apalagi dengan turret yang harus dihancurkan juga di bagian atas. Dan masih dengan ada Onfa, attack speed yang begitu melimpah akan menjadi sebuah senjata yang cukup berbahaya. Apa dengan seorang Luke yang juga kini harus berhati-hati dari sebuah penalty zone. Sempat terbuka langsung menjaga sebuah zona agar pasukan dari tim Viper pun masih bisa beraksi lagi untuk gamenya kali ini. Dan masih belum ada sebuah endgame ya yang sepertinya bisa untuk dilakukan langsung. Tapi Fanny-nya menekan dengan begitu besar. Tapi sayangnya berhasil langsung dibantu dengan seorang Dan yang berhasil membuka tsunami slam dengan begitu baik. Dan lagi dan lagi. Lihat Daisy juga berhasil menjadi eksekutor yang cukup baik. Bahkan kini akan juga berhasil membuka sebuah double kill Onfa yang malah cukup bersihin. Bahkan kini ada sebuah triple kill yang akan juga berhasil didapatkan. Lukeria hampir saja ditumbangkan. Dan Onfa yang harus kini malah diamankan. Dan masih ada satu momen untuk bisa melakukan sebuah triple kill. Dilzy pun harus berhati-hati, kehilangan cukup banyak darah. Tapi Lukeria pun juga kini mulai datang lagi di bagian depan sana. Dan Trondros bersama dengan Pantheon menjadi sebuah ancaman untuk seorang Lukeria yang kini harus malah terkena tumbangan kembali untuk yang ketiga kali ya. Dengan posisi yang kini harusnya lebih tenang lagi karena pasukan dari tim Neon udah bisa dibilang cukup memimpin ya.
Tinggal gimana caranya mereka bisa memaksimalkan Lord yang nantinya bakal muncul di bagian atas ya. Jika mereka bisa dapetin, ini bakal jadi sebuah bencana yang teman-teman dari tim Viper akan kembali sepertinya akan kembali melakukan sebuah full defense ya. Dengan kini ada beberapa sambaran tambahan, SOD yang berhasil masuk dari serangan Fa, membuka dirinya pun untuk langsung melakukan sebuah respon ke bagian atas sana. Dengan kini juga mencoba untuk melindungi sarang pemain, tapi seperti nggak bisa terlalu lama. Kanye pun apakah akan berhasil terkena sebuah eksekusi? Gagal untuk terkena sebuah one last hit. Tentunya suaminya Nasi Padang tadi berhasil untuk memberikan penyelamatan, sementara penalti zone mencoba untuk menghalang serang Den, yang kini malah mencoba membuka Tsunami Slam dengan mengangkat serang Lucaria. Kini harus malah membuat diri pun juga terkena sebuah sambar dengan Entral Guard yang berhasil dikirim ke arah serang Daisy. Lagi dan lagi War dengan team fight yang begitu baik dari pasukan tim Neon terus dilakukan. Dan ini ngebuat pasukan dari tim Viper juga cukup terus kesulitan ya. Cukup mengancam juga resiko yang besar kalau misalnya mereka tadi bisa dibilang ada blunder. Mereka kayaknya bakal langsung rata ya. Dan tentunya pasukan dari tim Neon akan langsung mencoba untuk ngambil ke arah endgame-nya ya. Untungnya tadi masih bisa dijalankan dengan baik ya. Dari segi pertahanan mereka dengan pancingan-pancingan yang juga tadi sempat mereka lakuin juga ternyata bisa ngebuat mereka pun masih survive. Namun kini War kembali terbuka di bagian bottom lane. Lucaria harus berhati-hati. Partizan pun mencoba digunakan, memberikan ancaman ke Den yang kini harus terkena damage turret. Tapi sayangnya harus membuat Lucaria pun juga jadi korban sambahan. Apalagi dengan Fanny juga harus memaksakan mundur. Lihat dengan bantuan dari Lamb, tapi apakah cukup kuat? Zane pun gak berhasil untuk bisa kabur. Kembali serang Fanny mencoba menekan lagi dengan kabel-kabelnya. Namun Lord pun berhasil didapatkan di tangan pasukan dari tim Neon. Bahkan Fanny pun juga kini akan masih berhasil dikasih kabur. Tapi dengan bantuan serang Nets yang kini malah bersinar. Triple kill pun terjadi. Menjadi penghambat seperti untuk pasukan dari teman-teman tim Neon untuk bisa mendapatkan ke arah endgame-nya langsung di game yang kali ini. Dan tersisa sendirian, Listeria bakal mencuri kejar. Suami Nasi Padang mencoba memantapkan dirinya untuk bisa melakukan sebuah cutthroat tambahan. Dan Listeria pun terkena mega kill. Dan kini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa melakukan sebuah comeback ya. Comeback Israel akan terjadi di tangan teman-teman dari tim Viper ya untuk gamenya kali ini, karena mereka punya kesempatan yang juga bisa mereka manfaatin banget nih ya. Harusnya untuk gamenya kali ini dengan Lord yang berhasil untuk mereka amankan. 5 orang pemain dari pasukan tim Neon juga tadi udah sempat tumbang, ngebuat mereka harusnya bisa lebih nge-refresh ya dari segi permainan mereka dan bisa lebih memantapkan diri ya agar tim fight bisa berjalan dengan baik. Tsunami Slam seperti yang gagal dimanfaatkan dan malah harus membawa serang Daisy pun kini terkena sebuah penculikan. Pick off tambahan pun terbuka dari teman-teman tim Viper yang juga kini akan mulai melakukan sebuah inflasi mereka ke arah sebuah portal dari pasukan tim Neon di sana yang masih ternyata dijaga ketat dengan kini masuknya juga seorang Dilzy ya. Mencoba untuk ngejaga member-member dari pasukan tim Neon selain dari serang Den yang juga mungkin bisa memberikan sebuah penjagaan yang lebih. Dan kini mulai mencoba menjalankan lagi wave Neon di bagian tengah, tapi Dilzy pun kini dalam ancaman terkena beberapa inisiasi. Belum lagi dengan gendotan yang kembali dilakukan oleh serang Kanye, memberikan ancaman sejenak. Namun Penetration dan juga spot Roros juga sempat terbuka, harus memukul mundur pasukan dari tim Viper kembali untuk bisa ke area belakang di sana. Sementara dengan seorang Alpha yang kini harus terdiam apakah sebuah masalah yang cukup berbahaya. Ngaria Alpha menurutku sih ini juga bisa jadi warning buat pasukan dari tim Neon yang harusnya punya kesempatan juga ya buat ngambil ke arah Lordnya nih guys. Dengan Den yang juga kini harus terdiam menunggu di area burst. Di saat Listeria juga harus terkena sebuah cutthroat, harus mencoba untuk kabur dengan posisi yang begitu sekarat. Listeria apakah masih berhasil pulang? Dengan posisi dari pasukan tim Viper yang juga kini memilih sepertinya harusnya ya memantapkan diri agar ke arah Lord yang ada di arah bawah sana ya. Wah, ditabrak kah? Nggak adanya Moskop sih bahaya sih ini guys. Atau mungkin bisa di-delay dulu sih. Cuma masalahnya apakah ada delay yang ingin dilakukan oleh teman-teman dari tim Neon ya. Di saat Listeria kita lihat masih mencoba untuk bermain dengan cukup barbar, memberikan beberapa inisiasi dan bisa membahayakan dirinya sendiri ya. Untuk tentunya di game kali ini apalagi dengan tentunya dengan Lord yang bentar lagi juga bakal terbuka dan akan sangat-sangat dibutuhkan banget seorang jungler untuk bisa melakukan sebuah retribution ya. Kini akan ngebuat sepertinya dari segi pertarungan lebih slowly, apalagi dengan mulai terpop upnya juga Lord. Mungkin mereka harus cari cara melakukan tumbangan dengan secara perlahan, atau mungkin bakal melakukan sebuah kontes dengan barbar di area bawah sana ya. Kita akan lihat pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh kedua member
dari tim Neon dan juga teman-teman dari tim Viper. Masih dengan zoning yang cukup kuat, sepertinya kini akan membuat pasukan dari tim Viper punya sebuah kesempatan ya untuk dapetin Kara Lord yang ketiga atau Lord pertama mereka. Dengan Gladiator juga harus menjadi sebuah ancaman yang cukup berbahaya. Kanye memberikan sebuah buying time. Lord pun sepertinya kini akan berhasil tereksekusi. Begitu baik untuk bisa diambil untuk pasukan dari tim Viper dan masih menunggu Onva-nya lagi ya untuk bisa memberikan keterlibatannya dari segi war-nya nih ya. Di saat dirinya nggak ada, ini ngebuat pasukan dari tim Viper pun mulai mencoba bersama-sama dengan Lord yang kini akan ke area tengah ya. Dengan sayangnya serang Den kini apakah harus terculik di sana? Sebuah pukulan harus dilakukan skillnya. Tidak begitu saja dengan DLZ yang kini harus juga mencoba untuk menjadi sebuah badan. Dengan Tron Rush yang juga terbuka, Listeria berhasil menculik ke arah serang Nets dan masih mencoba untuk kabur. Dengan darah yang begitu tipis, kini Dan mencoba untuk juga mencari penyelamat tambahan. Namun seperti gagal terjadi kah? Oh, Listeria berhasil untuk pulang satu sambaran. Penalty Zone ternyata berhasil diarahkan dan membuat Lukeria berhasil membuka sebuah double killnya di game yang kali ini. Dan masih ada sebuah triple kill yang juga kini terjadi. Lucky Formaniac pun juga akan terjadi ke arah sebuah pemain yang ada di depan kali ini. Tapi base-nya yang melincar. One moment, one comeback dari pasukan tim Viper yang harus membuat Neon pun kini dikalahkan. Begitu baik dari segi permainan ya. Karena emang mereka harus ada pemain yang AFK ya. Katanya ketabrak guys akunnya guys. Comeback cuy katanya. Iya comeback guys. Comeback Israel sangat-sangat dirugikan sih kalau misalnya nggak ada pemain satu up lagi yang bisa dibilang di core ya. Apa sekali ditabrak? Iya ditabrak akunnya. Comeback MM-nya AFK. Iya. Karena itu guys, menurutku sih guys. Karena nggak adanya Onva guys. Makanya bisa kena comeback guys. Bagus itu. Gue yang hack akunnya kata Snerky. Real kah? Random makasih. Ente GG kata Nukazashi. Hari-hari gue jadi beban kata KYN. Selama masih silver aman gak sih guys? Kalau nggak silver baru bahaya ya. Nggak apa-apa yang penting nggak coklat. Nah bener gak sih Kak Daisy? Yang penting nggak coklat gak sih bro? Kayaknya karena gue belum mandi katanya jadi bau gini katanya Deal. Mandi dulu gak sih Deal? Pantes ya. Pantes. Kena comeback kata Zaldi. Iya tadi ada pemain yang nggak ada guys. Gimana Onva kita ban dulu ya. Soalnya tadi di AFK guys. Ini ada 3 silver terjadi karena Daisy, ada Zane dan juga Nets. Sementara kalau kita lihat dari pemain dari pasukan tim Neon, padahal mereka udah dapetin bisa bilang lebih banyak emas ya. Ada Den dapetin emas, ada Onva dapetin emas, Listeria juga, dan Dilzy yang dapetin MVP untuk gamenya kali ini ya. Cukup banyak assist bisa dia dapetin. Jadi pemain yang juga bisa nerima damage ya dari teman-teman tim Neon. Ini ada 33% damage yang diterima oleh seorang Dilzy ya. Dan aja cuma 26% guys. Ini Dilzy 33% guys. Cici yang sangat-sangat kuat ya teman-teman ya. Thank you Mar. Seput tampil sekali aja katanya Snerky. Boleh. Ini sebilek capek kali aku katanya. Jangan di ban. Aman kah timnya kah? Kalau timnya aman sih nggak apa-apa sih. Dengan MVP dari suaminya nasi padang dengan 2 emas lainnya ya, ada Kanye dan juga Lukeria yang juga berhasil mendapatkan emas. Cuman emang pergerakan dari Vania juga sangat luar biasa sih guys. Kalau kalian tadi notice ya, pergerakannya juga agak sulit untuk bisa di counter ya. Meskipun mereka teman-teman dari tim Neon juga punya beberapa hero yang biasanya bisa nge-counter guys. Ada si Daisy kalau misalnya antara guard juga bisa digunain. Belum lagi dengan skill-skillnya juga bisa ngasih efek sisi sih. Onva dengan tombaknya. Terus juga si Dan juga bisa pakai tsunami slam. Tapi emang suaminya nasi padang menunjukkan kelasnya. Dengan pergerakan yang cepat, agresif. Itu bisa ngebuat pasukan dari tim lawan pun sangat-sangat keteteran ya. Dari segi pick off-nya sih sama, ini sama-sama 35 ya teman-teman ya. Sama-sama 35 dan durasi pertandingannya 19 menit 35 detik. Tadi statistik juga kalian bisa cek dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya, yaitu adalah game yang ketiga guys. Let's go!